kita lapor polisi aja ya? Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Hey hey hey, siapa yang masih ingat dengan aksi kuartet agak lain? Mereka akan kembali menyapa penonton di layar lebar. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Kalau sebelumnya mereka beraksi di rumah hantu, kali ini kuartet agak lain beraksi di sebuah panti jompo. Kalau risol-risol gitu ada nggak, Bu? Maaf kalau aku masih jadi beban ya bang. Dalam agak lain menyala pantiku ini, 4 sekawan, Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga akan menyajikan kisah baru bergaya detektif. Menyelamatkan karir kami. Berlatar di panti jompo, keempatnya akan berperan sebagai komplotan detektif culun. Mereka menyamar dan menyusup ke dalam panti untuk memburu seorang buronan kasus pembunuhan. Lima-limanya aja kita geledah. Kalian berdua bikin apa di sini? Selain kuartet agak lain, turut juga sederet aktor dan aktris ternama seperti Tisa Biani, Yayang Cendur, Kalau risol-risol gitu Tika ada nggak? Panggabean, Orang-orang gabut. Aryo Wahab, Belum ada progres. Surya Saputra, hingga Jarwo Kuat yang siap beraksi dan tentunya mengocok perut Anda. Dengan agak lain kali ini kita Masih nggak ditulis cuma dan manusia. disutradarai Muhatli Aco serta diproduseri duo Ernest Prakasa dan Dipa Andika, film agak lain Menyala Pantiku tayang di bioskop Indonesia mulai 27 November 2025. Ngelamatin pernikahan kok nggak mampu kok. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar. Aman gak ini? Nah, tuh aman katanya. Udah yuk. Oke, kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Ngomongin salah satu film Indonesia sukses beberapa saat yang lalu ya, tembus 9 juta penonton. Nah kali ini mereka, jadi kuartet ini akan kembali Menyala Pantiku, ya kan? Ini kalau udah ngomongin kayak gini pasti udah tahu nih tamu siapa saya selanjutnya. Sudah hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini. Ada special agent, soalnya ngeliatnya di sini special agent Bene sama Jegel, Indra Jegel, apa kabar? Jadi menyala nih Pantiku. Menyala Pantiku. sekali. Terima Menyala. kasih untuk Kak Tiffany CNN juga sudah ngajak kita ya untuk promo film agak lain Menyala Pantiku ini. Diajak main dong. Pengen sebenarnya, cuman kan gimana ya? Belum kenal waktu itu ya? Iya kali sama bayarannya mahal kali ya. Bisa aja dia. Oke, kita ngomongin soal Menyala Pantiku. Ya. Kemarin sukses banget 9 juta penonton, ya kan? Dengan background apa namanya? Pasar malam. Pasar malam, Rumah ya kan? hantu. Taman hiburan, Ya, rumah ya. hantu. Sekarang panti jompo. Kenapa panti jompo? Iya. Ya karena kita tuh berpikir gimana cari cara nyari premis yang baru ya, yang tidak lagi komedi horor gitu. Kita mau cari warna baru gitu. Akhirnya kita berdiskusi, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, setiap orang punya mengajukan premis masing-masing. Lalu akhirnya setelah berdiskusi panjang, akhirnya kita sepakat untuk membuat komedi istilahnya komedi investigasi. Jadi secara warna komedi sangat berbeda dengan Confess. Confess. Siapa yang suka nyingkat? Iya, si botak. Jadi warna komedinya sangat berbeda dengan yang pertama, dan itu juga membuat kita jadi semangat dan punya motivasi penuh untuk melakukannya, karena ini yang baru lagi nih. Kita perlu fokus supaya yang baru ini kita bisa mengerti dan bikin yang terbaik. Iya, seperti ini ya, seperti kayak berkaca ke agak lain sebelumnya gitu, kayak kan 4 orang jaga rumah hantunya mau dying, ngerenov rumah hantu jadi bagus, malah serem beneran karena ada yang meninggal di situ kan. Ah, Nah jadi mood itu tuh yang pengen kita bawa, karena agak lain ini kan film komedi yang kita pengennya tuh komedinya lahir dari kondisi situasi kan. Iya. Jadi makanya gitu menemukan bahwa kayaknya seru nih kalau misalnya yang kedua, kan ini bukan prequel bukan sequel kan, jadi cerita baru kan. Kita seru nih menemukan situasi komedi kalau misalnya di panti jompo gitu, karena kita tahu bahwa panti jompo itu kan jarang sekali ya dieksplor di film-film Indonesia gitu. Yang kita tahu bahwa mungkin ada film horor, ada yang setnya panti jompo, settingannya. iya drama keluarga ada, Kesannya suram gitu ya. dan komedi kan belum ada nih ya. Jadi kita
oke deh boleh Panti Jompo. Tapi apa ya yang bisa berbenturan dengan kondisi Panti Jompo? Makanya dibikinlah karakter kita sebagai 4 orang detektif yang mencari buronan yang diduga bersembunyi di Panti Jompo. Iya. Nah itu tuh situasi yang dengar dari premis aja menggelitik gitu ya. Ketika kita mau nyari buronan harusnya lah ke tempat Bronx gitu kan, ke tempat-tempat yang Iya. kayak diskotik apa gitu kan. Akhirnya- nyarinya ke tempat kakek-kakek nenek-nenek istirahat. Dan 4 orang ini kalau kita ngebayang gitu ya jadi detektif, itu Iya. gimana ya? Gimana ya? Emang ada jiwa-jiwa investigasi di sini? Akhirnya muncullah komedi-komedi yang sangat natural gitu. Rasanya kayak tidak dibikin gitu. Kayak dia muncul aja dan itu lebih gampang bikin orang ketawa gitu rasanya. Setiap film itu kan pasti kan ada skrip ya. Tapi Iya. kalau kita ngeliat agak lain itu kayaknya out of script. Iya gak sih? Iya, iya. Banyak yang kayak gitu-gitu gak sih? Enggak, tapi kalau banyak orang bilang memang kayak kalian tuh nggak baca skrip ya, Iya. kayak itu tuh improv ya gitu. Nggak, sebenarnya sih enggak, karena untungnya mudahnya adalah kita memerankan diri kita sendiri kan. Betul. Jadi itu jadi lebih luas aja. Jadi bicaranya tidak dirubah, gesturnya tidak dirubah. Tapi yang mesti Kak Tiffany tahu bahwa Aco itu segitu believable bikin skrip. Sehingga kita tuh sebenarnya nggak ada improv sama sekali ketika syuting. Sama iya, sama apa ya, takdir baiknya adalah mewakili Aco itu pendengar setiap podcast. Iya. Jadi dia sudah tahu karakter kami berempat seperti apa. Jadi ketika menulis skenario dia udah tahu kalau dialognya seperti ini pasti ini harusnya dari mulut Bene. Kalau dialognya seperti ini harus keluar dari mulutnya Boris gitu. Kalau ada ide aneh-aneh itu harus dari Jegel gitu. Jadi rasanya itu benar-benar jadi keluar gitu aja, tidak seperti scripted. Benar, bahkan kita tuh untuk ngubah-ngubah ya, ngasih masukan itu tuh habis di reading. Jadi ketika syuting Ini itu readingnya banyak banget lagi. lumayan, ini lumayan banyak banget. Jadi ketika syuting tuh udah kayak, ayo jalan mana yang skrip yang kalian baca kemarin yang kayak apa moodnya, ayo jalan gitu. Kalau sama si Aco ya, seperti Dan itu gitu. Bang Bene kan juga ikut terlibat dalam Ya, penulisan, penulisannya ya. pengembangan skenario. Jadi orang pertama mungkin yang tahu sebenarnya lebih kompleks isi ceritanya kayak Saya mau bantu, cuman kayaknya nggak dikasih sama mereka. pernah ada itikat. Pernah ada etiket, boleh saya bantu nggak? Kamu nggak usah ya, Nggak kamu usah. nggak usah istirahat aja Kurang katanya. dipercaya. Iya, itu Karena dia kalau bahasanya. dia membantu, jadi nggak membantu. Malah bikin Malah bikin Setelah berulang kali gagal menjalankan misi, Detektif Benny, Boris Jegel, sama Ogi diberi satu kesempatan terakhir. Nyamar dan menyusup ke sebuah panti jompo untuk mencari buronan kasus pembunuhan anak wali kota. Aku ya, kalau... tapi kalau misalnya jadi orang pertama gitu, terus sempet kayak nge-spill gitu gak sih ke teman-teman yang lain? Justru mereka tiga suka kesel sama aku. Karena kalau ada adegan-adegan yang bikin konyol, yang bikin sial gitu, mereka merasa selalu mereka tiga yang kena. Kayak udah direncana Iya, ya? kok kau nggak pernah sih Anda gitu. merasa dijebak? Sama kayak bete nggak sih Kak? Misalnya kita ngumpul berempat, terus dia tiba-tiba datang ngomong gini, bagus sekali skripnya. Ya tapi apa? Nanti aja lah. Kok nanti aja lah? Setiba kita baca kayak, ini kerjaan kau ya Ben ya? Gitu, jadi kayak gitu kita kan. Karena dia doang yang tahu kan. Dan dia punya hak prerogatif untuk ngasih masukan gitu dong. Siapa coba impostornya kalau nggak dia? Ya Kami kan? cuman Bene, Ko Ernest, Sama Kaco. sama Kaco doang kan? Iya. Pasti yang tahu kan? Jadi kayak sering lah misalnya ada adegan dari kami berempat akan dapat sebuah kejadian sial gitu. Nah aku pasti bilang, kalau aku ngerasain kayaknya kurang lucu, coba Jegel yang ngerasain ini gitu. Coba Oki, coba Boris, dia kan jadi goyah. Iya juga ya, lebih lucu kalau Oki nih gitu. Tapi gini ya, kalau ngelihat kalian berempat, itu agak lain tuh aku nonton lebih dari 5 kali. Waduh, terima kasih loh. Selucu itu. Terima kasih. Ya nonton di bioskopnya 2 kali, cuma kan ada di Netflix, ya di kan, OTT. gitu. Jadi sisa 3-nya nonton di OTT karena memang selucu itu. Buat kalian, ini kan pasti banyak banget jutaan orang di luar sana yang punya pemahaman sama kayak aku. Beban gak sih ketika bikin film baru, ya kan? Ya benar. Gimana tuh? Ya, tapi kalau jujur beban mah pasti ada. Tapi kita tuh selalu memegang prinsip kayak ya nikmati euforianya 10 jam gitu.
Jadi ketika melakukan sesuatu itu kayak teknik anak stand up sebenarnya. Kita tuh kalau misalnya habis perform terus pecah banget, ketawa banget, nikmati 10 jam. Besok balik lagi ke nol gitu. Gitu juga kalau stand up misalnya ngebom, nggak lucu banget. Ya udah merana-merananya 10 jam aja, habis itu nol lagi gitu. Nah, ini yang kita rasakan di Agak Lain karena semuanya kayaknya berkesinambungan, ya maksudnya sama-sama anak stand up gitu. Kita menikmati 9 jutanya, alhamdulillah kita happy banget. 10 bulan lah. 10 bulan lah kita bilang. Nggak jam. Beres dari situ kita bilang bahwa beban ada, tapi moodnya dikembalikan lagi kayak oke, kita bikin lagi. Nggak usah ada beban itu, tapi bikin film ini sebagus mungkin. Sebagaimana kita mood bikin film yang pertama. Jadi dari premis kita pikirin, pemain kita pikirin, kalau dari produksian juga kita pikirin. Makanya Agak Lain Menyala Pantiku ini bisa kubilang aku bahkan lebih happy yang ini dibanding yang pertama gitu. Oh ya? Iya. Kenapa? Kalau aku ya, aku nggak bisa bilang lebih happy ya, karena cerita baru, karakter baru, mainannya baru lagi, jadi seru lagi gitu. Betul. Excitementnya ada banget gitu ketika syuting. Aduh, kita baca skrip pertamanya aja kayak, ayo deh buru-buru syuting deh gitu. Jadi seru gitu. Benar. Karena kan kalau sama misalnya komedi horor lagi, pasti di kepala setiap adegan jadi kayak membandingkan. Aduh lucu nggak ini ya? Aduh bisa nggak ya lebih baik dari yang pertama gitu. Tapi begitu komedinya beda, warnanya beda, ceritanya beda, karakter dan plotnya beda, itu kita kayak wah gimana nih? Wah kasih yang terbaik nih supaya nanti orang juga merasa bahwa beda banget tapi seru tapi bagus gitu. Iya. Seberapa agak lain sih kalian ini sebenarnya? Kita, Iya. in a real life atau in Innerin lah. kita ini? Iya. Apa ya, Agak Lain tuh udah kayak mencerminkan kita lah sih sebenarnya. Karena bahasa Agak Lain sendiri kan bisa kan negatif, konotasinya bisa positif. Ya. Jadi kayak misalnya Kak Tiffany nih, tiba-tiba gini, datang-datang terus kayak apa ya bilangnya, mungkin memamerkan barang baru gitu. Wih Agak Lain, HP-nya baru, itu kan bisa positif. Tapi kalau negatif misalnya ada satu orang, udahlah nggak usah jadi nongkrong, Agak Lain dia gitu. Nah kami tuh, dua-dua itu lihat tuh. Kadang-kadang Agak Lain Positif, kadang-kadang Agak Lain negatif gitu. Kalau masih belum ada progres, saya anggap mereka gagal. Makan apa mama aku di kampung kalau aku dipecat? Telur rebus, makan ya? Kalau risol-risol gitu ada nggak Bu? Maaf kalau aku masih jadi beban ya bang. Jangan kau ngomong gitu. Apalagi aku, Ben, lagi butuh pegangan uang buat lahiran istriku. Ini aku foto USG, 500.000. Kena tembak kok tuh. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru ke foto. Tapi kalau ngomongin berempat ya, kuartet ini, memang di luar film ya, di luar set gitu, kalian memang Bromance itu. Iya, Iya. brotherhood gitu. Iya. Ya namanya pertemanan, terus kita satu asal sama-sama merantau. Kita tuh sebenarnya udah berkumpul dari sebelum Agak Lain dibikin bener. gitu. Sudah sangat mengerti lah bagaimana berkomunikasi satu sama lain. Pernah sebelah. Pasti tapi bilang. Itu pertemanan kita nggak mungkin nggak berantem. Iya. Tapi itu pula yang bikin kita ya udah gitu. cuy. Seru aja gitu. Karena kalau dibilang bro ya bro, maksudnya kayak beberapa momen ini kadang-kadang ya kayak maksudnya kayak laki-laki Sumatera Utara ini kayak agak sulit mengungkapkan kayak Ben. Iya, gitu. Sehat-sehat ya, hati-hati. Ngapain gitu kayak alah gitu. Sementara aku Jogja kan, Iya. enggak, biasanya lebih kayak lembut, kalem. terus ngomong gini, terus mereka apa sih kau? Aku Jogja aku lembut. Kau yang paling nggak lembut. Kita nggak boleh ketahuan loh. Siap, sanggup dan. Kalau sama bapakmu, akrab kau? Sangat akrab, Bu. Rasanya sudah seperti sahabat. Mereka kalau papasan nggak ngobrol, cuma naikin alis aja. Ben. Ada 5 yang masuknya sama dengan periode hilangnya pembunuh predik. 5-5-nya aja kita geledah. Kalau misalnya kita ngelihat gitu ya yang kemarin ya, kemarin settingannya rumah hantu gitu, taman hiburan gitu. Mana yang lebih nyeremin, hantu atau lansia bawel? Aku sih tetap hantu ya. Nyeramin sih dua-duanya, tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi kalau misalnya rumah hantu atau omelan mamaku lebih parah mamaku sih ngomongnya. Wah, kalau itu. Kalau mama sendiri iya sih, lebih menyeram. Menyeramkan. Itu mungkin bisa jadi bahan berikutnya tuh. Oh bisa juga tuh ya. Oh iya juga sih. Horor tapi lebih ke omongan. Omongan, bukan horor yang mistis Mama ya. masing-masing di rumah. Masing-masing ya. Iya. Ya kalau gitu ya
Ya rumah hantu kita tahu bahwa itu bohongan, tapi omongan mama kan Doa. doa. Dan nggak bisa dibalas kadang-kadang. Gak bisa dibalas. Oke, kalau ngomongin soal panti jompo gitu, pernah kepikiran nggak sih menghabiskan masa tua di panti Iya, iya. jompo? Kalau aku sih Pengen ya? pengen. Ini pertama kali panti jompo, ini kan asli kan? Iya, Maksudnya iya, iya, apa lokasi panti jompo Iya, yang asli kan? benar, benar. Baru pertama kali ngeliat panti jompo. Iya. Kalau aku iya, maksudnya datang bener-bener ngelihat ada apa namanya Pasien, pasiennya, penghuninya, orang-orang lansianya. Dia lihat langsung tuh kayak, oh begini ya. Gitu. Iya, iya. Berinteraksi juga. Berinteraksi juga. Mereka kenal nggak sama kalian? Enggak. Enggak, maksudnya enggak ngikutin mereka. Maksudnya kayaknya ya mereka tahu aja ada syuting bahwa oh ini syuting ya Artis, gitu. bintang film, Iya, ini gitu. siapa ya gitu pasti dalam hatinya mereka. Karena kan kayak gembel-gembel ini udah lah ya. Kayak ini ngapain sih anak-anak pada di sini gitu. Kalau dibilang artis kan buat mereka kok tampangnya kayak nggak artis. Iya, kok bukan Anjasmara? Kok nggak Primus kan? Oke, baru pertama kali ke Panti Iya, Jompo gitu. pertama kali. Apa yang terlintas di Bang Benny waktu lihat Aku Panti pas Jompo? melihat mereka tuh penuh keceriaan, terus kayak ngobrol satu sama lain, terus kayak misalnya kita lagi nggak take nih, terus ngelihat ke jendela itu mereka kayak ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu. Artinya berarti memang kayak kami ini kan seru memainkan peran syuting dan segala macam karena kita nyambung gitu kan. Sementara kalau aku nanti tua, anakku sudah berkeluarga, terus misalnya ya aku sudah sendiri, istriku sudah meninggal, aku ngapain di rumah gitu kan. Sedih rasanya kan menjalani hidup kayak gitu. Sementara mudanya itu tuh suka ngobrol, suka bercanda sama orang yang seusia gitu. Jadi kayak kayaknya aku suka deh nanti kalau aku udah tua, udah jompo tapi tinggal di panti jompo ada temennya. Berteman gitu. Iya, jadi Ya, kayak aku juga. pertama kali ke situ, maksudnya pertama kali ngelihat yang sampai dalam gitu ya gitu. Aku ngerasa kayak ya juga ya kalau kita tua nanti seru kali ya, maksudnya ada di sini gitu. Karena kita tua kita ya apalah sih butuh temen ngobrol kan, mau ke festival musik juga udah nggak kuat ya kan, misalnya kalau tua, misalnya mau ke sinkronis udah nggak mungkin ya kita misalnya. Atau kita mau coba-coba ikut Halloween party kan nggak mungkin siapa gitu. tahu mau bikin panti jompo agak lain ya. Menarik juga sih ya. Iya kayak Menarik juga. kayak ada aku ngintip mereka lagi senam gitu Pas kan. senam pagi, Senam pagi. Ada gangguinnya kayak digangguin. Oh iya? Kayak anak-anak orang ini ya. Seru ya gitu. Seru iya. Oke. Kemarin udah 9 juta penonton, Ya. sempat jadi manusia Silver. silver ya kan. Sempat ada Nazar juga waktu itu kalau mau 10 juta kan. Bikin Iya. rumah hantu di tengah kota. Iya, Iya, kan? benar, Nah benar. ini nih, menyala pantiku. Oh. Gimana? Main berpati mulu, ngemang ini. Sebenarnya gini, runutannya tuh kayak Bukan mati lampu Nazar ya? bukan. Nazar kemarin itu terjadi kan ketika kita lagi live space di Twitter kan. Iya. Terus penonton udah 5 juta nih gitu. Terus kayak ini mulut-mulut ini nih sebenarnya kayak bikinlah 7 juta biar kalau misalnya ini 7 juta kami cat badan kami jadi manusia silver di bundaran HI gitu. Dan tanpa persetujuan siapa-siapa. Oh iya. Ngomong aja sendiri. Kelintas aja terus bilang. Tiba-tiba. Karena kita tidak berpikir itu bisa sampai 7 juta. Iya betul. Kak Tiffany, karena 5 juta aja udah alhamdulillah banget Kak Tiffany. Alhamdulillah Terus kayak, banget. kayak 7 juta, masa nyampe sih? Nyampe gitu. Jadi kalau di Agalain Menyala Pantiku ini kita nggak pernah bernazar gimana-gimana. Cuman kalau 5 juta, kayaknya kita nanti bernazar nazar. deh. Pokoknya kalau udah 5 juta nanti kami bikin nazar. Oke deh, buat teman-teman Talk Ispan CNN gitu dari Agalain, dari Bang Jegel, Bang Bene gitu. Kenapa harus nonton Menyala Pantiku? Ya, menurutku di tengah kondisi Indonesia ya, dan ya banyak sekali hal-hal yang membuat kita hari yang mantap. Jadi menurutku film komedi Agalain Menyala Pantiku yang akan tayang 27 November itu adalah solusi untuk kita bisa menutup akhir tahun dengan tawa dan bahagia. Gitu. Kalau menurutku banyak yang akan menonton film Agalain ini.
Jadi kalau tidak mau awkward dalam bersosialisasi, misalnya lagi nongkrong jadi kayak kikuk karena nggak nyambung dengan obrolan yang lain lagi. Iya, karena lagi bahas film agak lain tapi nggak nyambung nih. Makanya kalau mau punya banyak teman yang nyambung. Betul, udah jadi orang paling asik di tongkrong. Iya, tonton film agak lain Menyala Pantiku 27 November di bioskop. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sukses untuk Menyala Pantiku. Terima Mudah-mudahan lebih hits lagi, Amin. angkanya lebih gede lagi daripada yang pertama. Amin. Dan pastinya kita akan selalu nunggu next ya. Oke. Kak Tiffany berarti berapa kali nonton untuk yang agak lain Menyala Pantiku? Belum. Enggak, ya nanti rencananya kita tembak aja nih. Minimal 3 lah ya. Sama kan keluarga berarti kan? Yang Keluarga pertama berapa kan 2 orang? kali. Keluarga berapa orang? Suami anak. Suami, anak berapa? Anak. Karena setiap orang itu punya kewajiban mengajak 10. Iya, itu benar. Ini kayak MLM ya? Member get member saja. Bukan ML emang enggak. Ini Berarti makan keluarga 3, kameramen 2, 5, sampai. Oh, ini cara mereka untuk narik penonton. bukan narik, ini kan berbagi kebahagiaan. Ketawa bareng. Iya. 5 lah ya. 5 Kami tunggu fotonya dan postingannya ya. Kami tuh penasaran. Oke, Bang Bede, Bang Terima kasih, Jegel, Mbak. sukses untuk Agak Lain Menyala Pantiku. Salam untuk Terima kasih. Oki, salam untuk Bang Boris, Arno, semua yang terlibat dalam film. Sukses selalu bisa bikin bahwa Indonesia lebih banyak tawa, lebih banyak kesuksesan lagi ya. Amin. Thank you. Thank you. Dan usai jeda, Talkies Farmasi akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dan saya nggak mau orang-orang nggak becus macam mereka ada di sini. Kalau udah kayak gini, bisa selamat kerjaan kita. Ngelamatin pernikahan kau nggak mampu kok. Gila kau memang. Gemini kau ya? Aku tahu kita harus apa. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar. Aman gak ini? Tuh, aman katanya. Udah yuk.